Pernah gak sih lo mikir bahwa salah satu Vegapunk adalah pengkhianat? Rasanya kemungkinannya cukup besar nih untuk terjadi. Tapi sebelum kita bahas, izinkan gue untuk mengingatkan lo agar subscribe dan like kalau lo suka video ini. One Piece Chapter 1074 dimulai dengan cover story yang masih melanjutkan perjalanan Judge bersama Mats. Kali ini, timeline melompat cukup jauh karena bisa dilihat penampilan Judge, Queen, dan Caesar yang udah lebih mendekati penampilan yang kita kenal sekarang. Caesar dengan perawakan macam gasnya, Queen dengan rambut kepang dan kumis kungfunya, bahkan tangan sebelah kirinya udah jadi cybernetic kalau lo notice. Tapi detail yang menarik perhatian gue adalah Judge, yang di sini udah pakai atribut Jerma, yang berarti di timeline ini Judge udah membentuk kerajaan Jerma dan mungkin aja juga udah berkeluarga dengan Sora. Walaupun gue harap sih belum ya, supaya kita juga bisa tahu bagaimana awal mula Judge dan Sora bertemu. Di sini mereka bertiga berkelahi untuk menentukan siapa yang pantas jadi nomor 2. Bisa dibilang mereka udah sadar diri lah bahwa nomor 1 tuh udah gak ada lawan. Sementara si nomor 1 itu sendiri, Vegapunk, tidak hadir dalam cover page. Detail yang juga menarik, karena baik di cover page maupun di cerita utama, Vegapunk tidak hadir. Tapi kalau dilihat dari tren 2 cover page sebelumnya, Vegapunk mungkin bakal muncul lagi di cover page chapter 1075. Let's see. Sekarang kita masuk ke cerita utama. Di Fabrio Face yang terletak di bawah Labo Face, agen Cypherpol berhadapan dengan PX3 atau Mark III yang juga menjadi judul dari chapter ini. Mark III adalah jenis yang lebih maju dan pastinya lebih kuat dari prototipe pasifista yang kita lihat sebelum-sebelumnya. Mark III bahkan punya kemampuan unik bernama Bubble Shield yang merupakan teknologi pertahanan ultimate temuan Vegapunk. Ini udah lebih dari cukup untuk mengembalikan serangan-serangan basic dari lawan. Gue gak yakin Mark III lebih kuat dari para Seraphim, tapi gue yakin kita bakal lihat lebih banyak nih kemampuan dari Mark III. Mark III seharusnya melindungi angkatan laut dan pemerintah dunia, termasuk kroco-kroco Cypherpol. Tapi jelas di sini skenarionya berbeda. Karena Sentomaru yang berada pada level 3 dalam hierarki otoritas ternyata masih hidup. Dan dia jugalah yang memerintahkan para Mark III ini. Iya, Sentomaru selamat dari serangan Lucci dan diobatin oleh para pekerja di daerah pabrik. Bukan hal yang mengejutkan, mengingat kita tahu betul Oda sangat pelit dengan yang namanya mematikan karakter. Jadi untuk kalian yang pengen banget ada karakter mati di arc ini, yang sabar ya. Sentomaru, dia berusaha menghubungi Vegapunk, tapi nggak ada jawaban. Dan sepertinya ini karena sinyal Denden Mushi yang terhalang sistem pertahanan Frontier Dome yang aktif. Di sini Angkatan Laut juga terus berusaha untuk menghubungi Sentomaru, yang kayaknya mereka belum menyadari bahwa Sentomaru juga udah memberontak dari mereka. Mungkin yang nelponin Sentomaru adalah divisi Angkatan Laut biasa. Tapi jangan lupa juga bahwa ada Kizaru yang sedang menuju ke Egghead. Kizaru pasti tahu lah ada Sentomaru di Egghead, sehingga masuk akal ketika yang mencoba menghubungi Sentomaru adalah Kizaru itu sendiri. Apalagi kita belum dapat konfirmasi nih, perihal hubungan apa yang dimiliki Sentomaru dan Kizaru. Apapun itu, kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya oleh Sentomaru untuk mendeploy semua Mark III yang berjumlah 50 untuk melindungi bajak laut topi jerami dan Dr. Vegapunk hingga berlayar dengan selamat. Oke, gue bakal jujur karena gue bukan penggemar Sentomaru, bahkan kalau dia mati karena Shigan kemarin, I'm okay with that. Tapi gue respect banget dengan loyalitas yang ditunjukin Sentomaru ke Vegapunk. Gue rasa inilah alasan dibalik penunjukan Sentomaru sebagai bagian dari hierarki otoritas pasifista. Karena ya, Vegapunk percaya sama ini orang. Cuman gue agak khawatir nih dengan arah yang bakal diambil Oda. Sementara ini, Mark III memang berpihak ke Luffy dan kawan-kawan. Tapi itu gak bakal bertahan lama, karena ada pemegang otoritas tertinggi yang sedang menuju ke Egghead, yaitu Saturnus kan. Dan ketika dia tiba bersama Kizaru, maka cuma butuh beberapa kata untuk membuat 50 Mark III berbalik mengancam Vegapunk dan yang lainnya. Selain itu, nasib Sentomaru juga bisa jadi bakal berada di ujung tanduk, mengingat pengkhianatan semacam ini nggak akan luput dari hukuman. Ya ini tergantung sih, terutama pada hubungan apa yang dimiliki Sentomaru dan Kizaru. Apakah memang beneran paman dan ponakan atau cuma sekedar ya akrab aja gitu. Di Labo Face, tepatnya di Labo Stratum, kita kembali kepada masalah hilangnya Dr. Vegapunk.
Sementara Vegapunk hilang entah kemana, rupanya Bonnie masih berada di tempat yang sama. Dan ini terpantau oleh baby monitor Snail yang ditempatkan di seluruh lab. Sayangnya, karena dampak dari serangan Seraphim sebelumnya, beberapa baby monitor Snail tidak berfungsi, sehingga mereka tidak bisa menemukan Vegapunk. Kesimpulannya, Vegapunk mungkin berada di titik-titik buta tersebut. Brook, Stacy, dan Zoro akhirnya bergabung bersama dengan yang lainnya. Dan lu lihat Zoro dan Stacy. Sebagai penggemar berat Sanji, gue harus mengakui bahwa outfit Zoro adalah yang paling keren di Egghead. Kapan lagi coba kita bisa lihat Zoro dengan pedang-pedangnya di punggung? Dan Stacy bro. Kalau outfitnya Brook, no comment lah ya. Tapi nomor 3 di bajunya itu detail yang menarik karena kayaknya itu referensi ke tanggal ulang tahun Brook itu sendiri, yaitu tanggal 3 April. Sementara angka 56 di celananya Zoro, gue gak tahu referensinya kemana karena angka 56 ini justru erat kaitannya dengan Luffy. Mungkin kalian tahu referensinya? Silahkan komen. Di sini juga kita ngelihat Atlas yang udah diperbaiki, Yok yang ternyata gede banget, dan Lucci serta Kaku yang diamankan di ruangan yang sama dengan yang lainnya. Ada momen lucu juga ketika Robin menenangkan Nami dan Franky yang masih geram ke Lucci soal insiden Enies Lobby 2 tahun lalu. Balik lagi ke masalah hilangnya Dr. Vegapunk. Jelas, ini mengacaukan rencana pelarian yang seharusnya mulus. Bukan cuma Vegapunk yang hilang entah kemana, mereka juga kehilangan kontrol atas Frontier Dome yang membuat mereka terjebak di dalam Laboves untuk sementara waktu. Pokoknya, mereka harus cari Vegapunk dulu. Tim pencarian pun dibentuk. Nami kayaknya bakal satu tim dengan Brook dan Jinbe, sementara Stacy kayaknya bakal satu tim dengan Sanji, dan mungkin dengan yang lainnya juga. Sedangkan Zoro, mending duduk-duduk aja lah sama Luffy. Tapi ini bener-bener kasihan ya, Lucci sama Kaku. Apalagi sama fans-fansnya. Ini disrespectful banget loh. Oda tuh di sini kayak nunjukin bahwa udahlah, Lucci sama Kaku tuh kasihan dah. Nah, sementara itu si Bonnie rupanya udah masuk ke dalam ingatannya Kuma. Tapi Bonnie masuk terlalu jauh karena di sini kita dapat sedikit backstory dari Kuma waktu kecil. Di sini kita ngelihat Kuma kecil yang babak belur dan nangis terseduh-seduh. Kemudian kita tahu bahwa Kuma kecil berusaha kabur dari kejaran orang-orangnya Tenryubito. Kuma kecil nggak bisa berbuat banyak karena dia selalu dipaksa dengan kekerasan. Dia juga nggak bisa ngelawan. Kita nggak tahu detailnya kayak apa, gimana Kuma kecil bisa ada di sana, dan siapa orang-orang ini, tapi yang jelas ini udah cukup menyakitkan bagi kita, para pembaca. Dan ini baru awal cuy, baru secuil penderitaan Kuma yang kita lihat. Gue rasa ini bisa jadi potensial ya, jadi salah satu backstory paling sedih di One Piece mungkin, paling tragis mungkin. Ini sih potensial banget. Jangankan buat kita nih, ya kan? Sebagai para pembaca yang merasa sedih gitu. Bagi Bonnie pun ini berat. Tapi demi mengetahui kebenarannya, Bonnie nggak bisa tinggal diam. Dia harus melakukannya lagi, menyelam lebih jauh ke ingatan sang ayah. Di sini gue suka ya bagaimana Oda kayaknya memparalelkan momen ini dengan momen Zoro di Thriller Bark. Dimana secuil doang dari gelombang ini, efeknya udah luar biasa. Zoro menerima rasa sakit yang dahsyat secara fisik, dan Bonnie di sini menerima rasa sakit yang dahsyat secara emosional. Sementara itu, di Tower C, Pythagoras dalam pencarian untuk menemukan Vegapunk. Tapi tiba-tiba ada bom dari belakang yang meledakkan lantai tersebut beserta Pythagoras. Dugaannya sih begitu. Benang merah pun kembali muncul terkait adanya kemungkinan pengkhianat di Laboves. Di chapter 1071, sistem Frontier Dome tiba-tiba offline secara misterius. Dan sekarang, tim Shaka malah kehilangan kontrol atas Frontier Dome. Bahkan juga kehilangan Dr. Vegapunk. Dugaan pengkhianatan tentu semakin kuat. Tapi siapa? Kalau kita lihat pada halaman ini, hampir semua satelit Vegapunk ada di sana, kecuali Lilith dan Pythagoras. Pythagoras ditugaskan oleh Shaka untuk menyusuri Tower C. Sedangkan Lilith kita nggak tahu dia di mana dan sedang apa. Dari sini masuk akal kalau kecurigaan mengarah ke Lilith. Apalagi sebagai klon dari Vegapunk, dia adalah perwujudan dari sifat jahat Vegapunk. Tapi justru itu cuy, kenapa gue merasa bahwa justru bukan Lilith pengkhianatnya. Soalnya ini terlalu jelas dan gue gak yakin Oda bakal ambil cara yang gampang kayak gitu. Gue yakin sih Oda di sini sedang berusaha menggiring opini kita. Terus siapa dong kalau bukan Lilith? Ada 3 teori sebenarnya yang masuk akal menurut gue pribadi. Karibo, Shaka, atau bahkan Pythagoras itu sendiri. Sekarang, kita bahas Karibo dulu. Sebenarnya istilah pengkhianat nggak tepat kalau misalnya memang Karibo pelakunya. Karena ya ini orang dari awal memang cuma mikirin dirinya sendiri.
Gue juga kurang yakin Karibo sepinter Sanji misalnya, yang beberapa kali memang jago sabotase. Kayaknya Karibo nggak sepinter itu gak sih? But still, kemungkinannya ada. Yang jelas, gue yakin Karibo adalah alasan dibalik menghilangnya Vegapunk. Lalu Shaka, nggak tahu kenapa gue dapet aja gitu vibes pengkhianat dari karakter Shaka. Ini cuma asumsi gue aja sih, tapi sebagai perwujudan dari logika, rasanya masuk akal ketika Shaka pengen sesuatu yang lebih. Misalnya menjadi Stella, tubuh utama dari Vegapunk. Dengan kata lain, menjadi satu-satunya Vegapunk. Shaka sempat ngasih tahu Dragon tentang prediksinya bahwa sebentar lagi dia mungkin bakal mati. Tapi kenapa bisa seyakin itu ya? Ya karena Shaka sendirilah yang akan memastikan kematian Vegapunk yang asli. Makanya ketika rencananya mulai terkuak, gue gak bakal heran ketika Magnetic Boots bakal dia jadiin sebagai alat untuk menahan pergerakan Straw Hats. Sebelumnya kita udah lihat bagaimana alat ini cukup kuat untuk menahan karakter sekelas Sanji. Ya bisa aja itu gag sih, tapi ya bisa juga alatnya memang sekuat itu. Kemudian Pythagoras. Pythagoras juga mencurigakan bagi gue. Tapi bukannya di panel ini dia dihabisi seseorang yang diduga Lilith. Oda mungkin pengen kita berpikir demikian. Gimana kalau yang sebenarnya terjadi adalah Lilith mencurigai dan berusaha mengkonfrontasi Pythagoras? Iya kan? Tapi kenapa perwujudan dari kebijaksanaan Vegapunk justru berkhianat? Well, jangan lupa bahwa di sini kita berbicara tentang kebijaksanaan Vegapunk, orang yang bekerja dengan pemerintah dunia. Gak sulit untuk kita bilang bahwa Vegapunk punya moral yang abu-abu, punya motivasi yang abu-abu. Terus apa motif Pythagoras berkhianat? Itu dia yang gue sendiri masih bingung. Yang jelas, perilaku innocent-nya sebagai wisdom selama ini agak macam dibuat-buat. Terlebih di panel-panel ini, Pythagoras terkesan kayak biasa-biasa aja gitu, dengan damage yang ditimbulkan Seraphim serta hilangnya Vegapunk. Kayak udah diekspektasikan gitu. Well, balik lagi itu cuma teori. Sebenarnya siapapun di antara Vegapunk bisa aja pengkhianat. Dan bahkan bisa aja pengkhianatnya itu justru bukan salah satu dari Vegapunk. Bisa aja karakter baru atau karakter lama yang udah pernah kita lihat sebelumnya. Kemudian, kita berjumpa lagi nih dengan Big News Morgans yang kali ini dapat informasi perihal yang terjadi di Egghead. Dia tahu rencana pemerintah dunia untuk membunuh Dr. Vegapunk, bahkan juga tahu ada salah satu Yonko di sana. Kira-kira informasi dari mana nih? Apakah dari Karibo? Soalnya gue jadi kepikiran tentang orang yang sebelumnya dihubungi Karibo perihal informasi bahwa Pluton ada di Wano. Mungkinkah orang tersebut adalah Morgans? Bisa jadi kan. Lagi pula siapa lagi intel Morgans di Egghead? Stasi bisa jadi juga. Yang jelas, bagi Morgans, bad news is a good news. Tapi alih-alih memberitakan berita apa adanya, Morgans menambahkan bumbu-bumbu dengan mentwist kebenarannya. Sehingga seolah-olah yang terjadi adalah Yonko Straw Hat Luffy menahan Vegapunk sebagai tawanan. Kali ini, rupanya Morgans bikin headline yang menguntungkan pemerintah dunia. Tujuannya sih duit ya. Tapi ya tetep lah, masa setelah sebelumnya nama Luffy dinaik-naikin, sekarang malah difitnah yang enggak-enggak. Makanya, di halaman terakhir, ada karakter yang juga marah soal fitnah ini. Yang tak lain dan tak bukan adalah Vivi. Vivi nggak setuju dengan ide Morgans, karena ya siapapun tahu Luffy bukan tipe orang yang bakal melakukan hal semacam itu. Tapi masa bodoh kata Morgans, karena berita yang dia buat bukan tentang fakta atau fiksi, melainkan tentang hiburan. Dan chapter pun berakhir. Gak ada yang super hype sih dari chapter ini, tapi ini tetap chapter yang gokil karena chapter ini adalah build up yang penting untuk chapter-chapter selanjutnya. Jadi yang bilang chapter ini biasa aja atau sampah, gue sih cuma mau bilang gue heran kenapa lu masih baca One Piece ya. Padahal build up kayak gini-gini yang membangun dunia One Piece itu sendiri. Sekarang udah makin jelas bahwa ada pengkhianat atau mungkin musuh di Labo Fest. Kita juga diperkenalkan kepada Mark III yang potensinya mematikan. Kita juga ditis sedikit perihal masa lalu Kuma yang gue rasa bakal full nangis. Dan juga Vivi yang ternyata bersama dengan Morgans. Nah, perihal Vivi ini agak mengejutkan karena gue pikir Vivi bersama dengan Sabo. Tapi ternyata enggak, malah sama Wapol. Tapi menarik nih, untuk alasan apa Wapol membantu Vivi? Apakah dia diminta secara khusus oleh seseorang? Oleh Sabo mungkin? Di sini juga Wapol nampak ketakutan dan sadar soal kebisaan pemerintah dunia untuk menghapus mereka. Intinya betul-betul banyak yang terjadi dalam satu chapter ini. Untungnya nggak ada libur minggu depan. Jadi kita ketemu lagi next week. Bye guys.